Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita naikkan suara kita. Kita percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ketika kita memuji Tuhan,
kuasa Tuhan nyata. Sangkakala berbunyi tanda panggilan dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus. Mari bangkit tentara-tentara, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjata, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Sangkakala Allah berbunyi, sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus. Mari bangkit umat Tuhan, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkit, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkit, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya. Dia Allah yang membelah lautan, Dia berjalan di atasnya. Allah yang perkasa, dahsyat perbuatannya, yang memerintah selah bagi Dia, Allah yang perkasa, karena
sukacita bagi Dia yang berkuasa selamanya. Karena Dia syukur kami naik hanya bagi-Mu ya Tuhan, bagi Dia Allah yang perkasa. Karena Dia kami bersukacita, bagi Dia yang berkuasa selamanya. Karena Dia syukur kami naik bagi Dia, bagi Dia Allah yang perkasa. Karena Dia kami bersukacita, bagi Dia yang berkuasa selamanya. Karena Dia syukur kami naikkan, syukur kami naik, syukur kami naikkan, syukur kami naikkan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama, kita akan berdiri di tengah umat-Mu. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak dengan senang hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak dengan senang hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah,
suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah, kami sembah Raja kami sembah Kau Tuhan. Shika nama sakurya labu, kurya laba sakunya nama ya nama sakunya namu. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Shika nama sakurya laba ya rabu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, kami sembah Raja kami sembah Kau Tuhan. Shika nama sakurya labu, kurya laba sakunya nama ya nama sakunya namu. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Shika nama sakurya laba ya rabu. Kami sembah Kau Tuhan. Shikiara lama sakurya labu. Kirya laba sakurya lama ya nama nabu. Shikiara laba ya rabu. Kirya lama nama sakurya nabu. Kurya laba ya rabu. Shikiara lama nabu. Shikiara laba nabu. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya.
lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi.
Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai 4 macam sikap hati terhadap Tuhan Yesus. Bagian yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 13. Kita akan baca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 13, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dalam pasal-pasal sebelumnya, dalam Injil Matius menggambarkan berbagai tanggapan orang terhadap pribadi dan pelayanan Yesus. Begitu penting penyataan Allah kepada manusia. Begitu dahsyat kuasa Yesus yang menyampaikannya. Namun ternyata masih ada yang tidak percaya. Untuk inilah perumpamaan ini diberikan. Masalahnya tidak terletak pada berita yang disampaikan. Masalahnya tidak terletak pada si pemberita, tetapi pada diri pendengar-pendengarnya. Mereka semua mendengar firman yang sama dari pemberita yang sama, yaitu Yesus. Namun tanggapannya berbeda-beda, mulai dari yang menerima dengan sukacita sampai kepada yang terang-terangan menolak dan melawan. Benih yang ditaburkan sama, tetapi nasibnya berbeda-beda tergantung jenis tanahnya. Ini berbicara mengenai 4 macam sikap hati terhadap Yesus. Hari ini kita akan membahas 2 saja dan minggu depan 2 berikutnya. Yang pertama adalah orang yang hatinya digambarkan seperti tanah di pinggir jalan. Tuhan Yesus berkata kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Orang yang hatinya digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti tanah di pinggir jalan adalah mereka yang mendengar firman tentang Injil kerajaan Allah, tetapi tidak mengertinya. Lalu datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Salah satu contoh orang yang seperti ini adalah orang-orang Farisi seperti dicatat di dalam Injil Markus pasal 3. Kita baca, kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia.
Orang dalam kelompok ini membiarkan diri mereka begitu dikuasai oleh iri hati. Karena iri hati akhirnya mereka sepertinya tidak punya pekerjaan lain selain mencari-cari kesalahan orang lain. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Ketika melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya, mereka bukannya bersuka cita bahwa ada orang yang dibebaskan dari penderitaannya. Sebaliknya mereka malah bersekongkol untuk membunuh Yesus karena Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Mereka ini adalah contoh orang-orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tanggapan kita terhadap orang-orang seperti ini adalah berdoa syafaat untuk mereka agar oleh kasih karunia Tuhan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Orang-orang seperti ini perlu kita doakan, perlu kita bawa dalam doa syafaat kita, dan kita meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hati mereka terang, agar mereka mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Maksudnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusan Anda bersedia berdoa syafaat bagi orang-orang yang hatinya digambarkan seperti tanah yang berbatu-batu yang ada di pinggir jalan ini, supaya oleh kasih karunia Allah mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Jenis sikap hati kedua terhadap Yesus adalah orang yang hatinya digambarkan seperti tanah yang berbatu-batu. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Tanah yang berbatu-batu, lapisan tanahnya tipis, di bawahnya ada batu karang yang keras. Benih yang ditaburkan ke atasnya akan cepat tumbuh, namun tidak berakar karena tanahnya tipis. Ketika matahari terbit, ia layu dan menjadi kering karena tidak berakar. Ini menggambarkan orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Masalahnya di sini adalah firman Tuhan diterima dengan gembira, namun tanpa pengertian, tanpa komitmen yang benar tentang apa artinya menjadi murid Tuhan dan apa yang dituntut dari seorang yang percaya kepada Tuhan. Mereka percaya, tetapi kurang mengerti apa yang dipercayai, siapa yang dipercayai, dan apa resiko yang akan dihadapi. Mereka percaya, tetapi tidak jelas apa yang dipercayai, siapa yang dipercayai, dan mengapa kita percaya demikian. Tuhan Yesus berkata, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Bila tidak mau sesat, kita perlu menyediakan waktu untuk membaca dan mempelajari kitab suci. Alkitab mencatat beberapa kisah tragis karena orang tidak mengerti kitab suci. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana umat Tuhan ditindas oleh Bani Amon. Lalu mereka minta tolong agar Yefta bersedia untuk menjadi pemimpin mereka untuk melawan penindasan oleh Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Apakah nazar Yefta ini diperlukan untuk bisa mengalahkan Bani Amon? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu bertanya, atas dasar apa Tuhan menjawab doa? Atas dasar nazar Yefta, ataukah semata-mata karena kebaikannya atau kasih karunia-Nya? Firman Allah berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Kata diselamatkan di sini pertama-tama memang berarti dalam kaitannya dengan keselamatan jiwa kita, yaitu diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Tetapi kata diselamatkan dalam ayat ini mencakup pengertian yang lebih luas, yaitu segala keperluan kita, segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini, segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Jadi ayat ini mengatakan bahwa apapun yang kita terima dari Tuhan, baik keselamatan, jawaban doa, atau apa saja, semuanya kita terima semata-mata karena kasih karunia melalui iman. Diselamatkan atau menerima jawaban doa bukanlah hasil usaha manusia, tetapi semata-mata adalah karena pemberian Allah. Diselamatkan atau menerima jawaban doa bukan hasil pekerjaan manusia. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan menyelamatkan atau menjawab doa atau memberi apapun kepada manusia bukan karena manusia layak, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada manusia dengan cuma-cuma, walau kita tidak layak untuk menerimanya. Manusia menerima keselamatan, jawaban doa atau apapun yang kita terima dari Tuhan dengan iman. Setiap mujizat,
adalah hasil kerjasama antara Allah dan manusia. Dari pihak Allah, Dia memberi semata-mata karena kasih karunia. Dari pihak manusia, Dia menerima semata-mata karena iman, bukan karena nazar atau janji-janji yang lain. Bila jawaban doa diberikan semata-mata karena kasih karunia Tuhan, maka semua orang bisa menerima jawaban doa dari Tuhan. Bila jawaban doa diberikan semata-mata karena kasih karunia Tuhan, maka nazar sebenarnya tidak diperlukan. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah." Karena kurang mengerti kitab suci, Yefta bernazar kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Apakah yang pertama menemui Yefta ketika ia pulang ke rumah setelah Tuhan memberi kemenangan kepadanya? Kita baca dalam firman Allah, ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Ternyata yang pertama menyongsong Yefta setelah dia mengalahkan Bani Amon adalah anak tunggalnya, anak perempuan yang amat dicintainya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah nazar perlu ditepati? Jawabnya ya dan tidak. Nazar perlu ditepati bila untuk menepatinya tidak perlu melanggar perintah Tuhan. Sebaliknya, nazar menjadi batal bila untuk menepatinya membuat seseorang harus melanggar perintah Tuhan. Alkitab jelas mengajarkan bahwa tidak semua boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Firman Allah berkata, "Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela, tetapi sebagai korban nazar Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu." Perintah Tuhan jelas, jangan membunuh. Perintah Tuhan jelas, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Tuhan yang kita sembah tidak pernah meminta korban nyawa manusia untuk dipersembahkan kepadanya. Yesus Kristus adalah satu-satunya korban yang diterima oleh Allah. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Lagi pula nazar Yefta sebenarnya tidak diperlukan. Apabila terlanjur bernazar seperti Yefta,
Lalu yang pertama menemuinya adalah anak perempuannya. Sebenarnya Yefta cukup minta ampun kepada Tuhan untuk nazarnya yang salah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi karena kurang mengerti kitab suci, akhirnya Yefta menyembelih anak perempuannya sendiri dan membakar anak tunggalnya di atas mezbah sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Alkitab mencatat apa adanya. Tidak berarti Alkitab setuju dengan apa yang diperbuat oleh Yefta. Riwayat Yefta dan anak perempuannya yang berakhir dengan tragis karena kurang mengerti kitab suci. Firman Allah berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus berkata, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Bila kita tidak mau sesat, kita perlu menyediakan waktu untuk membaca dan mempelajari kitab suci. Tuhan Yesus berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti bukan sekedar untuk menerima karunia pengampunan dosa, tetapi juga merupakan tekad kita untuk menerima pengajaran tentang Yesus, sehingga kita tahu apa yang kita percayai dan mengapa kita percaya demikian. Kita harus tahu apa yang kita percayai tentang Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, dan kita juga harus bisa menjelaskan mengapa kita percaya demikian. Kita harus tahu apa yang kita percayai tentang Yesus, bahwa Dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia pada saat yang sama. Dan kita juga harus bisa menjelaskan mengapa kita percaya demikian. Kita harus tahu apa yang kita percayai tentang Yesus, bahwa Dia mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan manusia. Dan kita harus bisa menjelaskan mengapa kita percaya demikian. Kita harus tahu apa yang kita percaya tentang Yesus, bahwa Dia bangkit dari antara orang mati, dan tetapi itu tidak cukup. Kita juga harus bisa menjelaskan mengapa kita percaya demikian. Kita harus tahu apa yang kita percayai tentang Yesus, bahwa Dia kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mencurahkan Roh Kudus kepada orang percaya, dan akan datang kembali untuk menjadi hakim orang mati dan orang hidup. Namun ini tidak cukup. Kita juga harus bisa menjelaskan mengapa kita percaya demikian. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima pengampunan dosa, tetapi untuk menjadi murid Yesus yang bersedia menyediakan waktu untuk mempelajari firman Allah, supaya kita bisa mengerti dan bisa menjelaskan apa yang kita percayai dan mengapa kita percaya demikian. Firman Allah berkata, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita,
dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Bila ini menjadi keputusan Anda bersedia menyediakan waktu untuk mempelajari firman Allah supaya kita mengerti dan bisa menjelaskan apa yang kita percayai dan mengapa kita percaya demikian. Angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, kenalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kiriala bola batanda kariala bakushai, kakara batanda kariala batanda kariala bakushai. Iriala bohoriala batanda kariala bakushai, kakara batanda kariala batanda kariala bakushai. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara,
melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi. Bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralabatadator yalabatadator yalabakushai. Orang yang hatinya digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti tanah di pinggir jalan adalah mereka yang mendengar firman tentang Injil Kerajaan Allah, tetapi tidak mengertinya. Lalu datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Kita perlu berdoa syafaat untuk orang-orang semacam ini, agar oleh kasih karunia Allah, mata rohani hak mereka boleh dicelikan, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila saat ini ada wajah yang terpampang di pelupuk mata Anda, atau ada nama yang terlintas di ingatan Anda sekarang ini, mari kita doakan orang itu sekarang. Irialamo kakaralabathandator yalabakushai kakaralabathandator yalabakushai. Kami sebutkan nama orang ini sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Bapa agar mereka menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan kiranya membuka mata hati rohani mereka supaya terang, supaya mereka boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Betapa hebat kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam mereka, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan Engkau Tuhan telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, dan Engkau telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Irialamo kakaralabathandator yalabakushai kakaralabakushai. Supaya kita terhindar dari menjadi orang yang hatinya digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti tanah yang berbatu-batu, yaitu orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kita perlu mengerti bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk menerima pengampunan dosa, tetapi juga untuk menjadi murid Yesus yang bersedia menyediakan waktu untuk mempelajari firman Allah, supaya kita mengerti dan bisa menjelaskan apa yang kita percayai dan mengapa kita percaya demikian. Karena itu mari kita minta tolong agar Tuhan menolong kita untuk tertib membaca Alkitab setiap hari. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk rajin menghafalkan ayat-ayat firman Allah. Mari kita minta tolong agar Tuhan menolong kita untuk rajin merenungkan bagaimana caranya kita bisa mentaati firman Allah. Dan mari kita minta tolong agar Tuhan menolong kita untuk bertindak hati-hati sesuai dengan firman Allah. Irialamo kakaralabathandator yalabakushai. Irialamo labathandator yalabakushai. Tolong kami Tuhan untuk menyediakan waktu untuk mempelajari firman-Mu, supaya kami bisa mengerti apa yang kami percayai dan bisa menjelaskan apa yang kami percayai. Tolong kami Tuhan untuk menyediakan waktu untuk mempelajari firman Allah,
supaya kami bisa mengerti dan bisa menjelaskan mengapa kami percaya demikian. Kirialamo kakaralaba sandatorialaba kusyai. Tolong kami Tuhan untuk rajin mempelajari firman Allah, sehingga kami mengerti apa yang kami percayai dan mengapa kami percaya demikian. Kirialamo kakaralaba sandatorialaba kusyai, kakaralaba sandatorialaba kusyai. Tolong kami Tuhan, jadikan kami orang yang lapar dan haus akan firman-Mu ya Bapa. Kirialamo kakaralaba sandatorialaba kusyai, kakaralaba kusyai. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak ada keperluan lain yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan Anda sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Tuhan bekerja dalam hidup mereka, membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang ada masalah dalam rumah tangganya. Tuhan menolong, mengadakan pemulihan-pemulihan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah. Tuhan tolong agar mereka bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan buka jalan agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah untuk mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Bapa menjauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon hikmat untuk orang tua dalam membesarkan anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang memerlukan tempat tinggal. Kiranya Bapa karuniakan tempat tinggal yang memerlukan pasangan hidup. Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan, yang merindukan keturunan. Tuhan mengaruniakan anak-anak yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya. Kiranya Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang sakit pada tubuhnya, kami mohon Tuhan sembuhkan sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang dalam kesulitan keuangan. Tuhan tolong sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan, yang butuh usaha Tuhan memberi usaha, yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan menolong. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh tidak percaya, roh ragu-ragu, roh bimbang, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir kau sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kita, melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang.
Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 gereja kita. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam down, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam laut, mereka yang tersesat, hati kami
itu yang kuingini. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan ini. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Sama kita katakan, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila
Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.
salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau berjuna hutan liar, bentuk jadikan ingin ku lihat, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu.